memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Sabar. Kabar Pak Sabar bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Bagaimana, Bu Yan? Mungkin ya kelihatan Ibu Yan ada yang ingin diceritakan ini ke saya. Mungkin kalau kita bisa berbagi, mumpung waktu saya ini ya ada jam mata pelajaran lain ini Bu Yan. Ya mumpung alhamdulillah kita bisa sharing-sharing. Kalau memang Ibu kelihatan, saya lihat Ibu Yan agak jenuh, saya lihat ini. Gimana Bu Yan kabarnya? Betul Pak. Maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Bapak. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak terkait pembelajaran di kelas saya tadi Pak. Saya risau karena murid-murid saya kurang bersemangat. Saya lanjut Ibu Yan, ya kira-kira apa yang menjadi ya kegelisahan atau kerisauan Ibu Yan yang ingin mungkin ceritakan, kita diskusikan pada hari ini, mungkin bisa Ibu Yan sampaikan ke saya. Iya Pak, tadi di kelas ketika saya mengadakan pembelajaran matematika bersama anak-anak, anak-anak kelihatan kurang bersemangat dan tidak fokus Pak. Saat menyampaikan pembelajaran matematika tadi jadinya saya pusing Pak. Oh iya, jadi dari hasil pembelajaran matematika hari ini yang ingin Ibu Yan ceritakan. Iya Pak. Oh iya. Mungkin apa yang menjadi ya dari hasil pembelajaran hari ini tadi tentang matematika, kira-kira ya tentang apa harapan Ibu Yan yang ingin Ibu Yan dapatkan dari hasil pembelajaran yang sudah Ibu Yan lakukan tadi hari ini. Melalui pembicaraan kita saat ini, saya ingin mencari solusi Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas saya ini Pak. Oh baik Ibu, mungkin ya Ibu pernah bisa mengetahui kira-kira dari inti permasalahan yang Ibu ya simpulkan dari hasil sama serta didiknya tadi. Begini Pak Sabar, saat saya mengajar tadi, anak-anak tidak fokus dan tidak bersemangat mengikuti pembelajaran matematika tadi itu Pak. Anak-anak sibuk sendiri, ada yang keluar masuk minta izin kurang jelas, mereka ngobrol sendiri. Saya jadi pusing Pak. Oh iya, jadi itu yang menjadi karena ya tidak antusiasnya anak-anak, sementara kita yang sebagai guru itu harus melayani anak-anak itu sehingga harus mencapai apa yang menjadi harapan atau tujuan belajar kita hari itu. Jadi kira-kira Ibu Yan pernah enggak mengikuti semacam pelatihan atau apa tentang mengatasi hal-hal demikian, kira-kira ya bagaimana, kira-kira pernah enggak mendapatkan bimbingan atau pelatihan tentang bagaimana mengatasi ya kondisi-kondisi anak yang seperti itu? Pernah Pak, kira-kira sebulan yang lalu Pak. Oh iya, sebulan yang lalu. Kira-kira dari hasil pelatihan yang Ibu dapatkan, kira-kira gimana kira-kira untuk mengimplementasinya ke kelas Ibu yang Ibu laksanakan, kira-kira ya untuk dengan menghadapi kondisi anak-anak yang seperti apa yang Ibu yang ceritakan tadi, kira-kira untuk membawa persoalan itu dengan apa yang Ibu dapatkan, kira-kira ya bisa Ibu ceritakan kira-kira gimana? Nah. Iya Pak,
saya baru kepikiran Pak, dari pelatihan itu kita dituntut sebagai guru itu agar pembelajaran itu tidak monoton Pak. Mengapa tidak monoton? Karena dengan pembelajaran yang tidak monoton itu tentunya anak-anak akan tertarik dan fokus pada pembelajaran katanya Pak. Nah, caranya yaitu dengan menerapkan pembelajaran dengan media-media pembelajaran dan metode yang menarik begitu Pak. Oh iya, jadi dengan metode-metode yang menarik. Kira sejauh ini, kira-kira Ibu, kira-kira sudah sejauh mana kira-kira mungkin Ibu dalam penerapan dari apa yang Ibu dapatkan di pelatihan maupun di apa namanya, ya kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung atau membantu Ibu dalam proses pembelajaran tersebut. Kira-kira sejauh mana kira-kira penerapan Ibu yang pernah Ibu terapkan, kalau bisa diceritakan di sini? Ya, mungkin saya merasa sejauh ini Pak ya, saya merasa belum maksimal Pak, dalam menerapkan pembelajaran yang efektif bagi siswa Pak. Oh, jadi Ibu belum merasa maksimal dengan penerapan yang Ibu sudah lakukan. Iya Pak. Nah, berangkat dari itu, kira-kira ya kalau bisa kita menilai diri sendiri nih Bu, ya kita bisa menilai diri sendiri, karena di situ ada coba kita ambil rentang nilai 1 sampai 10. Kira-kira dari proses yang sudah Ibu lakukan, Ibu laksanakan dengan ya merefleksikan dari hasil yang Ibu sudah, ya tindakan Ibu yang sudah lakukan, kira-kira menurut Ibu, kira-kira di level berapa kira-kira dari 1 sampai 10 itu kondisi hasil dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, kalau bisa saya tahu ini. Iya Pak, kalau diskalakan mungkin apa yang sudah saya terapkan pada pembelajaran di kelas saya merasa kalau dilevelkan mungkin saya masih merasa berada di level 6 Pak. 6. Sejauh ini pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sudah Ibu ya sehingga bisa ya menilai diri sendiri itu di level 6, kira-kira bisa Ibu ceritakan di sini? Saya mengatakan bahwa saya berada di level 6 itu karena mungkin salah satunya Pak adalah bahwa di pembelajaran-pembelajaran yang saya lakukan, saya belum maksimal atau bahkan belum menggunakan media-media yang menarik minat siswa Pak. Belum bisa Ya, membuat belum bisa media-media yang menarik. ya, untuk menarik minat belajar siswa Pak. Jadi itu. Jadi harapan ke depan dari, ya tentu kita punya harapan yang jelas ingin meningkatkan ya kualitas pembelajaran kita Ibu. Kira-kira target Ibu ke depan yang sekarang sudah jadi berada di level 6. Kira-kira untuk ya wacana Ibu ke depan atau rencana Ibu ke depan itu untuk meningkatkan ya pembelajarannya untuk lebih baik, kira-kira ke apa namanya, ke level berapa kira-kira ya yang menjadi tujuan Ibu kira-kira untuk membawa anak-anak ini menuju ke proses yang lebih baik? Saya akan mencoba meningkatkan ke angka 8 mungkin Pak, terkait kemampuan saya mengelola pembelajaran ini Pak. Oh iya, ke angka 8 Ibu ya. Tadi Iya Pak. di angka 6 sudah berbagai macam proses yang Ibu lakukan. Nah, sekarang sekarang Ibu mungkin berencana untuk ke level 8, tentu ya untuk menuju ke sana yang jelas kita harus melalui beberapa proses dan tahapan-tahapan atau tindakan-tindakan yang akan kita laksanakan Ibu. Kalau bisa kira-kira apa rencana ke depan Ibu untuk meraih ya di level 8 itu, ke level-level yang Ibu harapkan itu, kira-kira apa tindakan atau rencana-rencana yang Ibu ingin coba laksanakan di kelas Ibu? Untuk mewujudkan harapan saya bisa meningkatkan kompetensi saya ke level 8, mungkin saya akan berusaha membuat atau menggunakan media-media pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga menarik minat belajar siswa ketika pembelajaran Pak.
Oh, menarik. Ya, kan membuat media-media Ibu ya. Iya, Pak. Jadi akan membuat media-media pembelajaran sehingga ya pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti ya, bisa mendongkrak nilai atau hasil dari belajar peserta didik Ibu. Nah, berangkat dari itu, jadi Ibu ingin apa namanya ya menggunakan media-media. Tentu kira-kira Ibu akan ya terapkan itu kapan kira-kira? Secepatnya, Pak. Setelah Oh, iya, secepatnya, Pak, ke dalam pembelajaran saya selanjutnya. oh, jadi secepatnya. Jadi ya semoga Ibu bisa ya artinya memancing semangat atau mengembalikan semangat anak-anak menjadi lebih baik, menjadi semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran Ibu tadi. Nah, saya berharap ya Ibu akan mencerita bagaimana hasilnya, nanti kita bisa berbagi di kesempatan yang lain. Nah, kalau bisa Ibu ceritakan kira-kira dari hasil apa perasaan Ibu kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, ya apa yang Ibu rasakan saat ini dari yang sebelumnya tadi merasa gelisah, merasa apa namanya kurang Bisa. puas, ya. Jadi sekarang kira-kira bisa Ibu enggak ceritakan dari hasil kita berdiskusi ini, gimana Alhamdulillah, Pak? saya merasa lega, Pak Sabar. Tadinya saya tidak terpikir bagaimana cara menarik minat belajar siswa, tapi setelah berbicara dengan Pak Sabar, saya mendapat pencerahan, Pak. Terima kasih, Pak Sabar. Alhamdulillah, terima kasih kembali Ibu yang sama-sama. Semoga ya pembelajaran ya kita ke depan ya bisa lebih semangat dan lebih ya terutama kita sebagai guru harus bisa apa namanya bisa lebih semangat, bisa apa untuk lebih antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di hadapan anak-anak Ibu. Baik Ibu, ya kini saya juga minta maaf kemungkinan tidak bisa memberikan solusi-solusi yang begitu ya berharga buat Ibu. Mudah-mudahan kita ke depan bisa sharing-sharing lagi kalau memang Ibu apa namanya tidak sungkan dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan saya bersedia untuk kita saling berbagi kira-kira Ibu. Jadi terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman dengan saya, dan insya Allah saya mendapat pelajaran juga dari apa yang kita komunikasikan hari ini. Terima kasih, Pak Sabar. Siap Ibu, saya tunggu bagaimana nanti hasil apa yang Ibu bisa menceritakan ke saya nanti. Kira-kira ini sangat Iya, saya Pak. harapkan ini Bu. Iya, Jadi Pak. baik Ibu, mungkin ya itu sekedar apa namanya coaching kita pada hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf Ibu ya. Ya, terima kasih sudah berbaginya. Terima kasih, Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yan Aryani dan rekan CGP saya, Pak Sabarudin, akan mempraktekkan percakapan coaching secara bergantian, dan sekarang adalah giliran saya yang menjadi coach dan Pak Sabar yang sebagai coachinya. Baik Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabar. Bagaimana kabarnya Pak Sabar? Alhamdulillah baik Ibu. Kelihatannya Pak Sabar dari raut wajahnya sedang membawa kerisauan. Apakah saya tidak keliru dengan yang saya sampaikan, Pak Sabar? Iya, ini yang ingin inti kedatangan saya ke Ibu, ingin saya berbagi kalau bisa, kalau memang Ibu punya kesempatan, punya waktu, ingin saya ini ada masalah sedikit ini Bu. Ya, tetapi ya kalau saya pendam terus-terus mungkin nggak bisa ya apa namanya ada hasilnya. Jadi ingin saya berbagi dengan Ibu, mungkin dengan
berbincang dengan Ibu saya bisa mendapat solusi. Bagaimana Ibu? Baik, Pak Sabar. Alhamdulillah, kebetulan saat ini saya sedang free ya, sedang tidak ada kegiatan. Jadi saya siap mendengarkan apa yang akan Pak Sabar bicarakan dengan saya. Eh, apa ya kira-kira harapan Pak Sabar, tujuan dari apa yang akan kita bicarakan saat ini? Ini Bu, ini ya maaf Ibu sebelumnya. Sebenarnya ini tidak harus saya ceritakan, gitu, tapi ya saya rasa tidak apa-apa. Saya harus berbagi, mudah-mudahan saya dapat solusi seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ini saya selama beberapa hari ini atau bulan-bulan ini ya saya ada merasa gimana ya di sekolah itu, karena terutama saya pribadi dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sudah 2 tahun ini sebagai bendahara di sekolah Ibu. Ya, sebagai bendahara, jadi tentunya apa yang menjadi kebutuhan ya yang untuk proses kegiatan belajar mengajar di sekolah itu tentu ya kita selaku bendahara yang membelanjakan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, lantas dari itu saya ya setelah apa yang menjadi di pertemuan itu kan kita sepakati bahwa tentang kebutuhan-kebutuhan yang akan kita gunakan, akan kita butuhkan di dalam kegiatan baik belajar mengajar maupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi dalam hal ini ya saya rasa teman-teman setelah saya mengadakan fasilitas-fasilitas tersebut, terutama ATK yang kita bisa adakan dari keuangan sekolah terutama BOS itu, tetapi ya setiap triwulan yang barang-barang itu aja yang kita harus belanjakan. Jadi saya rasa di sini teman-teman itu tidak ada rasa memiliki dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita adakan tersebut, Ibu. Baik, Jadi, Bapak, dari apa yang sudah Bapak paparkan, kira-kira apa inti dari permasalahan atau harapan Bapak dalam hal ini? jadi harapan saya itu, jadi saya berharap teman-teman itu punya tanggung jawab. Nah, intinya punya tanggung jawab dari fasilitas-fasilitas sekolah tersebut. Jadi itu harapan saya, Ibu. Baik, Bapak, saya paham. Apakah Bapak pernah selama ini mengikuti semacam diseminasi atau pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Ya, alhamdulillah pernah, Ibu. Ya, terutama bagaimana ya pernah itu. Saya pernah dalam arti pernah saya dapatkan ya metode, cara-cara untuk menerapkan budaya positif itu. Baik, Bapak. Dari pelatihan yang Bapak ikuti maupun dari pemaparan mungkin atau praktek baik yang pernah Bapak dapatkan, kira-kira apa rencana ke depan atau apa solusi yang Bapak dapatkan dari pelatihan itu terkait permasalahan yang Bapak hadapi saat ini? Nah, dari pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan, tentu yang terpenting di situ ya tentang keteladanan kita mungkin Ibu. Keteladanan kita dalam hal ya memberi contoh-contoh positif, hal-hal positif kepada teman-teman. Tapi dalam hal ini dari keteladanan-keteladanan yang coba saya contohkan, yang coba saya terapkan, tapi ternyata ya tetap saya mendapat belum maksimal dari hasil itu. Sementara saya mencoba untuk
pendekatan-pendekatan secara personal, mengamati, mengkomunikasikan, dalam arti tidak saya justifikasi bahwa ya teman saya itu, oh kamu yang begini, kamu tidak Ibu, tetapi saya pendekatan dengan proses ya menceritakan terutama tentang tanggung jawab, tentang bagaimana untuk menceritakan tentang hal-hal sekolah-sekolah lain kira-kira Ibu. Jadi itu. Baik, Pak Sabar, dari apa yang Bapak kemukakan tentang bagaimana solusi yang bisa Bapak ambil dari keadaan saat ini, saya garis bawahi tadi tentang keteladanan. Nah, keteladanan ini apakah menurut Bapak ini adalah satu satu nilai lebih dari Bapak yang Bapak miliki untuk bisa menerapkan atau mengaplikasikan apa yang Bapak harapkan terjadi di sekolah. Kira-kira kalau memang ini adalah poin lebih dari Bapak mengenai keteladanan ini, Bapak bisa memberikan angka. Kira-kira Bapak berada di level berapa ya kalau diskalakan? Misalkan saya rentangkan 1 sampai 10. Kira-kira Bapak dalam keteladanan ini Bapak berada di level angka berapa? Ya, kalau saya memberikan nilai nih Bu, atau level, saya melabelkan diri saya ini di level berapa, mungkin sangat tidak pantas ini Bu. Cuman ya kalau memang harus, mungkin saya bisa ya menempatkan diri saya itu di level 7 mungkin Ibu, tentang ya apa yang sudah saya laksanakan. Dalam arti sudah saya memberikan keteladanan, sudah memberikan ya pendekatan-pendekatan secara personal, memberikan kira-kira itu ya untuk menilai diri sendiri nih kali Bu. Iya, baik Bapak Sabar. Tadi Bapak sudah memberikan rentang skala 7. Adakah keinginan Bapak untuk meningkatkan ke level berikutnya? Ya, tentu dengan seiring dengan perkembangan ya dunia pendidikan hari ini, tentu ya sangat saya berharap sekali untuk lebih meningkat lagi Bu. Itu harapan saya. Kira-kira ke level berapa Bapak targetnya? Ya, cuma harapan saya sih ya kalau tidak ke 10 minimal ke 9 lah, atau paling tidak 8 ya bisa kita harapkan seperti itu. Baik Bapak Sabar. Kira-kira dari strategi yang Bapak terapkan yang sudah Bapak utarakan tadi, Bapak membutuhkan dukungan dari pihak luar. Kalau memang membutuhkan dukungan, kira-kira dari siapa Bapak? Nah, ini mungkin ya ini pikiran-pikiran saya ini karena apa yang sudah diterapkan secara ya pribadi, namun tetap hasilnya seperti itu. Namun dalam hal ini saya coba berencana untuk akan lakukan yang membutuhkan ya mungkin komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah maupun dengan teman-teman sejawat yang lain secara berkolaborasi mungkin Ibu, gimana untuk memecahkan persoalan itu. Baik Bapak, dari apa yang Bapak utarakan semenjak tadi, saya bisa melihat bahwa usaha Bapak untuk menerapkan budaya positif terutama rasa tanggung jawab ini sudah mulai terlihat. Apa kesimpulan yang bisa Bapak Sabar ambil dari apa yang kita bicarakan tentang permasalahan kita ini, permasalahan Bapak tadi? Apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil? Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari percakapan kita hari ini, Ibu, ya saya merasa ya agak mendapat solusi dari kejenuhan-kejenuhan yang saya alami dengan berkomunikasi dengan Ibu, sedikit tidak ya apa yang menjadi dalam diri saya yang bisa saya keluarkan ternyata mendapat ya dukungan juga dari Ibu sendiri. Jadi terima kasih, saya sangat
ingin sekali untuk ya melaksanakan apa rencana-rencana saya ini, sehingga dari ya saya sangat saya dapatkan solusi setelah berkomunikasi dengan Ibu. Ya, jadi terima kasih, Bu. Baik, artinya sekarang Bapak merasa bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah agak lega sekali, agak pikiran lega, Plong. pikiran nyaman, plong. Nah, dari setelah mengutarakan apa yang menjadi unek-unek dalam pikiran saya, Ibu. Baik, Bapak sabar. Saya mengucapkan selamat bereksplorasi, selamat memberikan teladan yang baik, dan selamat berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat maupun dengan seluruh komunitas sekolah. Dari apa yang kita diskusikan ini, kira-kira menurut Bapak ada yang masih kurang atau ada yang masih perlu kita bicarakan lagi? Ya, mungkin saya rasa untuk sementara cukup, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Lain kali jangan sungkan-sungkan untuk ya dalam arti menerima keluhan-keluhan saya untuk memberikan saya solusi. Jadi Insya terima kasih, sangat saya berterima kasih dengan Ibu. Mungkin ya, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Pak Sabar. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Semoga Allah memudahkan kita pada usaha kita di dalam dunia pendidikan ini. Baik Pak Sabar, selamat bereksplorasi. Demikian Baik, dari saya, terima kasih. kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.